Udah? Dah. Oke. Ya, kembali lagi di channel kami Suara Karsa ya. Jadi ini karena Bang Jacknya lagi kehilangan kesadaran. Jadi sekarang digantiin sama Mbak Isna ya. Halo, aku Isna. Ya, oke. Jadi sekarang ada Bobby sama Isna di sini. Iya. Gitu. Terus apa? Ya, kita masih balik ke channel yang kemarin. Ya, kalau kalian harus nonton yang kemarin sih. Itu tapi kami yang ini lebih pendek. Tapi mungkin lebih menyayat hati. Ya karena kan kemarin kan kami sadar ternyata kepanjangan ya, jadi langsung aja kita persingkat videonya. Tapi sekali lagi kita di sini masih bahas konten-konten yang agak nestapa gitu. Iya, komentar-komentar nestapa. Dari lagunya apa sekarang? Lagunya Perlahan, punyanya Guyon Waton. Iya, lagunya Perlahan punyanya Guyon Waton ya. Langsung aja. Ini sekali lagi apa yang akan kita omongin nanti itu cuma opini dan komentar perspektif kami kita aja gitu loh. Jadi kalau ada gimana ya yang penting kami udah bilang. Iya. Ya, kita hanya ingin mengambil sedikit petuah-petuah hidup lah dari banyak hal yang terjadi di kehidupan orang-orang seperti itu. Semoga itu bisa jadi pelajaran dari lain-lain. Iya, karena kan jadi pelajaran itu tidak perlu harus merasakan sendiri gitu, karena gratisnya sakit gitu loh kan. Iya, walaupun agak pasti sih itu. Gratis tuh pasti ya. Lumayan. Orang dewasa berat memang. Langsung aja. Oke, komentar pertama. Oke, kita masih menunggu dengan cukup deg-degan. Oke. Nggak apa-apa. Ya ini laptopnya Bang Jack itu kayaknya udah waktunya ganti. Kondisinya mirip sama orangnya, jadi lagi kehilangan kesadaran sekarang. Jadi agak lemot. Gitu ya. Nah ini dari M. Syahrul Ramadan AS 2 bulan yang lalu. Berarti masih kayak entas. Jadi dia bilang sedang di fase si perempuan ingin cepat dihalalkan, sedangkan saya berjuang mati-matian mencari maharnya di keadaan yang sekarang ini. Sidoarjo 25 September 2020. Aduh, gimana ini Bobby? Ya ini nganu sih, apa kayaknya banyak yang ngalamin kayak gini. Enggak sih? Iya, apalagi ya kayak gini, kayak di masa pandemi itu orang-orang pada pengen cepet nikah gitu kan enak loh nikahnya orangnya dikit gitu. Tapi kan nyari maharnya juga sempoyongan di masa kayak gini. Enggak sebenarnya itu maksudnya saya bilang banyak itu cewek itu pada pengen nikah muda itu loh. Itu sebenarnya kenapa itu sebenarnya? Kalau dari perspektifmu kan kamu cewek juga gitu. Aku cewek ya ternyata. Iya. Kenapa ini banyak orang pengen nikah muda ini? Kalau menurutku ya. Pengamatan lah gimana? Enggak usah menurut siapa-siapa, pengamatan aja. Atau kalau ada yang cerita temanmu gimana? Kalau guyonnya kan gini tuh, daripada kita keburu mati karena corona, mending kita nikah dulu. Biar kita merasakan rasanya menikah sebelum mati. Oh gitu. Ya yang buat cewek ini yang dicari kalau nikah tuh apanya? Katanya sih itu keuuan gitu loh. Kalau nggak nikah nggak bisa Ya beda kan, ada yang namanya kan pacaran setelah menikah gitu loh Bobby. Iya. Kalau buat saya sama Bang Jack kayaknya tuh nggak perlu menikah soalnya. Oh iya. Saya jomblo jadi agak susah memahami. Aduh. Jadi ya mungkin apa buat masnya ini ya dipahami aja, cewek-cewek sekarang banyak yang seperti itu. Saya nggak tahu ya ini masnya angkatan berapa, tapi ya sekarang fenomenanya sedang marak kayak gitu. Jadi ya usahakan aja, moga-moga ceweknya itu bisa agak menunggu dan prihatin gitu lah. Tapi sebenarnya cewek-ceweknya juga perlu, kalau saya dari perspektif cewek ya mau mengingatkan sedikit dan bukan mengingatkan, saya memberikan perspektif saya gitu loh. Bahwa banyak yang bilang menikah tuh membawa masalah baru. Itu yang bilang kayak gitu awalnya pacaran dulu apa langsung nikah itu? Banyak yang pacaran dulu tetap itu bilangnya masalah baru. Tolong dipahami bahwa masalah hidupmu tidak kelar dengan menikah sepertinya. Iya itu pemahaman konkret tuh. Kalau nikah itu terus dia jadi milikmu seutuhnya itu enggak bisa. Atau sebaliknya kalau ceweknya mikir kalau dia nikah dia tak jebret dari di rumah gitu kan. Enggak gitu. Cowok ini pikirannya agak bebas. Jadi ya bisa melayang kemana-mana. Bagi cowok nikah itu apa tuh emang? Bagi cowok nikah itu ya berkomitmen dan yang jelas kita punya surat nikah, jadi cuma pacaran legal aja gitu loh, lebih kayak gitu. Tapi pacaran legal aja, kalau caranya kan bisa diurus itu loh. Jadi banyak nih sebenarnya cowok-cowok yang di kepalanya ya menurut saya gitu,
di kepalanya tuh dia tertera kalimat-kalimat kayak gini. Ya udah misalnya nih yang nggak pacaran misalnya dijodohin apa langsung nikah gitu ya. Itu kan mikirnya gampang tuh loh. Ya udah nanti kalau nggak cocok kan bisa cerai gitu. Iya. Itu nggak selamanya tidak di kepala. Iya. Tidak berlaku di Katolik tapi ya. Oh, iya. Tapi itu kontennya nanti bisa diamuk masa gitu. Oh iya, jadi jangan dibahas. dibahas. Ini ngomongin masalah umum pikiran orang aja. Yang jelas Iya sih. kayak gitu. Jadi ini tuh bukan sesuatu yang menurut cowok tuh everlasting gitu atau selamanya gitu. Jadi kalau mbaknya itu nanti nyebelin atau terlalu gimana gitu, yang intinya sifat-sifat yang nggak disukai cowok banget gitu, itu nanti cowok aja bakal mikir oh ternyata dia nggak cocok, tak cerain aja apa ya kayak gitu. Itu bukan kayak di film Disney yang happy after forever gitu. Nggak ada. Itu, Oke. Itu cerita-cerita pernikahan itu lebih mirip sama sinetron azab kayaknya. Banyak masalah, banyak yang bohong, banyak yang selingkuh, bla bla kayak gitu-gitu. Yang lagunya Ku Menangis. Iya kayak gitu. Banyak yang lirik sini itu kayak gitu. Ya, karena cowoknya juga kayak sebenarnya gini loh, buat mbak-mbak di sana ya, buat adik-adik di sana, adik-adik. Itu tuh ketahuan tuanya dong, Bobby, tolong. Iya. Itu tuh gampang bosen gitu loh. Oh iya. Jadi kayak kalau tinggal di rumah berdua terus, uwan terus, itu nanti tuh ada bosennya. Jangan dipikir cowok tuh adalah sesuatu sumber keuuan yang tidak berkesudahan, itu enggak. Mereka bisa bosen, dan kalau bosen mereka akan nyari sesuatu yang lain, entah temennya. Kalau temennya masih bagus sih, tapi kalau temen yang modelnya TTM gitu atau kayak selingkuhan kayak gitu-gitu, itu nanti beda cerita dan mbaknya bakal ngerasa ini ada yang salah besar gitu apa. Jadi ya gitulah, jangan dipikir kalau nikah itu ya happily ever after. Aduh, lanjut aja. Mulai berat soalnya. Lanjut. Semoga tidak makin berat. Oke, dari Khairur Rahman. Aku menguntungkan kayu. Bisa apa deh? Bapak ibumu berpangkat lan sekolahmu dhuwur, mending aku tak mundur deh. Gitu nih masalah lagat lagi ya? Enggak, kayak ditambah insecure enggak sih kalau ini? Jadi kayak ini masalah nomor 2 paling banyak ini mungkin. Jadi maksud saya paling banyak itu kayak iya ya. Dulu apa? Jadi kan kayak mata dan hati itu tuh bisa ngelihat dan bisa ngerasa dengan bebas. Dari status sosial, dari idealisme hidup, dari pola pikir kita itu nggak bisa kita satukan sedemikian rupa dengan mudah gitu, nggak bisa. Jadi kadang orang sing bentukane begajulan itu entah gimana lah sadarnya itu bisa ketemu sama orang yang beda sama dia. Itu yang kayak bilang cinta tuh nggak punya mata gitu. Kayak dia sebenarnya agak buta gitu. Buta dalam arti buta itu sebenarnya gini, buta dalam memandang logika dan citra hidup gitu lah. Tapi kalau memandang rasa dan satu sama lain sebenarnya dia nggak buta, dia kayak tahu gitu orang ini cocok secara personal, orang ini enak, bisa bikin aku nyaman, dia tahu gitu. Tapi kalau orang ini berpangkat, orang ini pintar, orang ini kaya dan lain, enggak ada, itu buta masalah itu. Satunya darah biru, satunya darah putih gitu. Satunya gimana itu beda masalah apa ya itu masalah hal-hal yang normatif gitu ya. Kalau itu beda-beda itu cinta itu nggak ngerti. Jadi kalau kita itu hidup di lingkungan yang beragam, kayak suku dan apalagi di Indonesia ya, sukunya oke. Pangkat stratifikasi sosialnya juga berlapis-lapis, agamanya beda-beda, itu masalah seperti ini jelas akan sangat sering terjadi karena tanpa adanya toleransi itulah ya, itu nggak bakal bisa itu. Maksud saya toleransi dari ceweknya dan cowoknya juga gitu. Tapi gini loh Bobby, aku mau tanya dong. Kamu kalau seumpamanya nih, kamu kan cowok nih. Katanya cowok tuh nggak bisa kalau ceweknya lebih tinggi, entah pendidikannya lebih tinggi, entah gajinya lebih gede. Oke. Kamu menurutmu gimana sih dengan cewek yang kamu nih nanti cewekmu kuliahnya lebih lanjut, lebih tinggi ya gitu-gitu, terus gajinya lebih tinggi, kamu berani menabrak hal-hal kayak gitu dan melanjutkan hubungan kalian nggak? Sesungguhnya sih sekarang gaji pacar saya 5 kali lipat dari gaji saya. Jadi kalau diomongnya berani, makanya berani. Cuma layak apa enggaknya nanti menurut kacamata umum aja nilainya gitu. Kalau jadi kan hubungan ini udah dinilai dari orang yang berhubungan itu sendiri ya, kayak ya saya dan pacar saya gitu. Kita bisa diskusi gitu, ini piye gitu kan, kalau nggak apa ya nggak apa. Jadi saya lebih ke sana, lebih ke kesepakatan berduanya aja. Kalau saya pribadi sih kalau misalnya
apa dianya pendidikan lebih tinggi, apa tinggi badannya lebih tinggi atau gajinya lebih tinggi ya nggak masalah. Nggak masalah. Aku bisa terima, dia juga bisa. Gitu. Oke. Nggak apa. Tapi nanti kan yang jadi masalah biasanya itu backgroundnya, kayak lingkungan kita itu ada banyak teman kita, saudara kita, sahabat kita, keluarga kita itu gimana? Kayak pisung-pisung, lo pacarmu kiri ya? Perkara dowo itu. Dowo ya gue Pak. Jadi itu masalahnya itu sebenarnya di sana. Jadi kita bisa mensiasati kondisi itu secara pribadi itu menurutku mudah, tapi kalau kita nggak bisa mensiasati lingkungan kita itu nanti perkaranya lebih panjang. Itu kalau sama lingkungan tuh bisa diatasi dengan pembawaan diri ya sih juga. Jadi biar nggak jomplang-jomplang banget gitu. Iya itu kan. Biasanya sih kalau orang-orang ini masalah ya lingkungan ya, orang tua dan lain-lain itu biasanya lebih nyari temennya atau anaknya atau siapapun itu saudaranya itu diharapkan punya pacar yang atau tunangan atau suami atau ya tak terlalu hidup yang sembodo gitu kan. Misalnya nakal udut ngobrol tapi yo bisa sopan mungkin, bisa pendidikan dan lain-lain. Jadi kalau misalnya miskin atau gimana nih kondisinya, mohon maaf. Ya mungkin dia baik, rajin ibadah, kuat iman, setia gitu mungkin nggak masalah, tergantung dari background lingkungan masing-masing. Kadang ada yang nggak peduli, wah bentukannya nggak jelas, yang penting kaya itu ada juga. Kadang ada yang nggak apa, kamu pas-pasan tapi ya kamu yang penting setia dan imannya kuat. Ada juga yang nggak apa, kamu begini tapi yang penting kamu orangnya baik, berpendidikan, sopan, kayak gitu-gitulah. Tergantung gitu. Jadi itu cara mensiasatinya ya tergantung lingkunganmu, habitatmu tuh gimana. Habitatmu. Oke, jadi kalau buat Mas Khairur Rahman ini komennya baru 2 hari yang lalu gitu. Oh iya. Iya. Buat sampean dong Mas. Jadi mending dibicarakan dulu mbaknya ini tuh sebenarnya maunya apa gitu. Kalau mbaknya nggak mempermasalahkan, masnya berani dulu aja. Nah itu nanti yang penting kan kalian berdua dulu mau apa enggak nih. Nanti langsung baru diomongin ke background lingkungannya tadi, keluarganya gimana. Lagi pula kalau udah asarannya cinta mati ya. Aduh Pak. Keluarga tuh nanti juga bakalan luluh. Iya tapi nggak gampang gitu. Teknisnya nanti menahun, tapi ya bisa menahun. Tapi ya dicoba dulu aja. Yang penting mbaknya sama masnya bisa sepakat. Gitu. Iya sih begitu. Aduh. Ya next ya. Semoga ya Allah. Oke lanjut. Tenggu audio. Tenggu audio. Aku pengen ngerti suaranya Tenggu kayak ngopo. 5 bulan yang lalu. Oh, udah agak lama. Tetap mencintai dia selamanya tanpa harus mengganggu kehidupannya. Gerobokan 9 Juli 2020. Gerobokan ini ngendi toh? Jawa Tengah. Oh, Jawa Tengah gerobokan. Caranya piye kuwi? Tetap mencintai dia selamanya tanpa harus mengganggu kehidupannya. Kalau Bawi tahu nggak sih yang tipe-tipe yang kalau putus tapi masih sayang? Tahu. Teman Anda ada yang seperti itu. Iya ada. Jadi konsepnya ya tetap sayang, tetap misuh-misuh, tetap kangen tapi menengah diem aja. Dia nggak ada ngechat, nggak ada buka story aja, kadang pakai filter ya, fitur yang kamu nggak ketahuan kalau kamu lihat storynya. Itu biar apa itu? Biar dianggap tidak mengganggu kehidupannya gitu. Oh jadi pura-pura gagah gitu ya? Pura-pura gagah dan tegar. Oh tapi sebenarnya anggrante mbok bernanah. Gua kampungan berdarah gini udah menahun kan itu. Oh gitu ya. Tanpa harus mengganggu kehidupannya. Tapi konsepnya tuh kadang seperti ini loh. Kalau menurutku ya, ini tuh nggak sehat bagi mental loh BTW. Oh iya. Jelas. Jelas nggak sehat bagi kalau mental ya. Seminggu sampai 3 bulan nggak apa wes. Tapi nek menahun gitu 2 tahun ke atas itulah ya. Wes gangguan ya. Gangguan. Tapi dan perlu dipahami gitu kan, kata-kata kayak gini cowok-cowok ya yang tidak ingin, aku tuh nggak mau ganggu kehidupan dia, nggak mau ganggu, tapi di hatinya tuh tetap aduh kayak gitu loh. Ini penyakit soalnya. Jadi kayak penyakit ini. Kayak ya kerasa lah ya. Cowok ngerti juga, kayak kita tuh punya keinginan untuk membuktikan aku ki iso urip tanpa kowe gitu. Waduh. Aku bisa hidup tanpa kamu gitu. Kayak gitulah. Jadi kita sebagai cowok gitu kan ingin bertanggung jawab atas pilihan kita, yang dalam arti udah putus atau pilihan ya udah aku tak mundur aja, itu kan pilihan kan. Nah, kita pengen mencoba konsisten sama itu. Iya. Aku tak sama yang ini aja apa gimana, tapi sebenarnya kan hati nggak bisa disetir dengan rupa mudah gitu lah.
Jadi perlu waktu juga buat lepas dari kondisi kayak gini gitu. Dan menurutku juga kalau aku ya dari perspektif cewek, menurutku suka nggak sama cowok kayak gitu? Enggak. Jujurnya enggak gitu loh, karena konsepnya kamu masih sayang sama mantanmu, terus kamu nggak ganggu kehidupan mantanmu, tapi kamu ganggu kehidupanku sebenarnya konsepnya. Karena kan ya dia nggak ganggu kehidupan mantan, tapi tiap kali sama kita kelihatan gitu kayak dia masih lihat-lihat foto lama pacarnya, masih apa. Dalam secara gaib kerasa ya secara intuisi ada yang bilang cewek itu nggak bisa dibohongi karena tahu kami itu pura-pura nggak tahu aja gitu kan. Iya. Jadi kayak kadang tuh istilahnya ada baju-baju, kadang ada jaket gitu pernah dipakein ke mantannya gitu, kita masih nyium-nyium bau-bau perasaan gitu, kadang kayak bau-bau apa ini, gitu, perasaan gitu. Tidak enak apa ini. Makanya kalau misalnya aku ngajak cewekku ke tempat makan yang dulu sering sama mantanku gitu agak awkward kan? Iya, itu sering terjadi di lingkungan cowok-cowok itu. Iya, itu nggak enak gitu loh. Oke. Itu solusinya apa ini buat tenggu audio? Kalau saya bilangnya tergantung dulu. Tengok audio kita anggap dia ini cowok ya. Iya, tahu soalnya. Iya. Kayak dan foto profilnya kan hitam putih gitu. Gagah sekali, lanang banget. Kayak kalau aku berpikir tuh gini. Satu, lihat ceweknya ini yang mantanmu ini sudah punya pasangan apa belum? Dipastikan dulu. Kami tidak ingin terjadi baku hantam di antara kalian gitu. Kamu dengan pacar barunya enggak ada. Baku hantam tuh tidak asik gitu kalau kami tidak melihat secara langsung gitu. Ngawur deh. Gini ya, jangan ya Allah, astagfirullahaladzim. Mari kita nyebut dulu. Berdoa kepada Tuhan. Gini. Kalau mbaknya sudah punya pacar, diikhlaskan pelan-pelan gitu. Bukan berarti saya bilang aku bilang nggak bisa mencintai kamu selamanya itu. Tapi kan gini tuh konsepnya. Ya kamu mau bilang, kamu pernah bilang ke pacarmu aku bakal mencintai kamu selamanya kayak gitu-gitu. Ya kalau dia udah sama orang lain diikhlaskan bos gitu loh. Iya. Selamanya ini suwe-suwe ini ya, ini berarti udah limit ya. Aduh. Konsep selamanya itu kalau ditagih di kehidupan selanjutnya bingung aja gitu loh. Aku di kehidupan yang ini nganggur, kamu nggak mau sama aku dan gitu. 400 tahun ke depan gitu kalian udah lahir lagi. Wah, ini tapi udah masuk ya apa? Agak mistis ya. Secara kontennya udah masuk ke konten-konten ke depan ini ya. Nah, BTW kita konten ke depan maybe akan bahas-bahas kayak gitu ya. Maybe akan bahas-bahas sesuatu yang di luar hati dan logika gitu. Cikunya dulu toh. Iya, Armadang aku. Ya Allah. Gitu. Yaudah kayak gitu ya, Mas Tenggu. Kayaknya kalau saran saya ya diikhlaskan sih kalau. Saranku ya dilihat dulu tadi. Kalau ceweknya ini masih jomblo apa mungkin malah ada potensi dia itu juga naruh rasa ke Mas, kan orang ngerti ya deh, kita nggak tahu. Iya sih. Jadi mending diklarifikasi dulu aja gimana. Kalau emang kamunya nggak mau, ya udah diikhlaskan pelan-pelan. Tapi rasa kakean kepo-kepo kopi ya sekali-kali lah. Dan gitu. Yo rasa kakean. Ya Allah, astagfirullah. Ntar aku lagi menghayati hal-hal yang sepertinya berat kayak gitu dari konten-konten yang tadi. Nah, aku berpikirnya gini, jangan lupakan bahwa ya kalau belum bisa mengikhlaskan dengan cukup baik, ya jangan terlalu banyak mainan Tinder sama gonta-ganti cewek lah, kasihan ceweknya. Jangan pacaran, emang kalau pacaran dulu ya jangan kelihatan banget kalau masih sayang sama yang lain gitu kan, kasihan ceweknya, traumatis loh. Mau lanjut nggak? Ya kayak gitu ya Mas Tenggu ya. Semangat ya, semangat. Kami percaya, kami mendoakan hal baik untuk semua yang sedang berantes lah. Oke. Lanjut ya. Next. Harim M. 7 bulan lalu. Ada cewek nih. Jangan menyerah ya. Aku aja yang baca. Oh iya. Aku cewek. Kita jangan menyerah ya. Untuk cinta kita. Bukan untuk semua mimpimu walaupun tanpa aku. Iya. Oke. Tulung Agung 30 April 2020. Ini nggak beda sama yang tadi sebenarnya. Bentar. Apa kalau ceweknya bilang kayak gini itu kemungkinan secara perkiraan aja. Itu dia itu udah punya cowok lain. Apa gimana? Apa nggak boleh sama orang tuanya? Apa gimana? Karena
cewek ini kan biasanya kalau udah sayang itu kayak susah lah ngelepasin gitu. Cewek tuh ambigu, Pak. Permasalahannya tuh di situ. Oke. Bukan untuk semua mimpimu walaupun tanpaku. Ini tuh ini ya aku ya bilangnya percakapan ini tuh bisa terjadi saat kamu masih pacaran. Tak buat ngingetin bahwa tapi ceweknya masih udah ragu gitu kayak akan ada satu titik di mana kita akan berpisah gitu. Entah beda agama, entah beda status, entah ceweknya tuh sebenarnya ragu ini cowoknya bisa diterima enggak sama keluarga dia kayak gitu-gitulah intinya. Jadi ada masalah yang terngiang-ngiang. Jadi kayak ya aku tahu soalnya kayak kalau panjangnya tuh aku tahu kita tuh akan susah buat bersama, tapi aku percaya sama kamu, aku percaya sama mimpimu. Jadi lanjutinnya mimpimu walaupun nggak sama aku gitu. Sesimpel ya Allah nggak simpel sebenarnya. Entah kalau buat cowok ini ya buatku lah. Ini kalau apa percakapan yang menyakitkan nih kayak ketika ada percakapan seperti ini aku bakal langsung mempertanyakan banyak hal gitu. Kenapa gitu? Jadi, apa emang? Jadi kalau ini terjadi saat masih pacaran tuh menurutmu ini menyakitkan banget jelas, gitu. Apalagi kalau cowoknya nggak tahu apa-apa itu kayak hari-hari sebelumnya hari kayak gitulah ada ubu masih kan. Tahu-tahu ini kata ini keluar gitu. Mak jegagi itu keluar gitu kan. Wah, itu menyakitkan lah. Kayak menyakitkan dan membingungkan. Kayak lo membingungkannya itu banyak banget itu lah. Banyak banget tumpuk-tumpuk itu. Kenapa kok tiba-tiba ada seperti ini gitu? Berarti harus mulai dipertanyakan gitu ya. Makanya kayak diperjelas kamu punya keraguan apa sih gitu sih. Jangan-jangan ceweknya udah dijodohin kan. Gitu. Jadi ya mungkin nggak sih apa kalau ada keraguan gitu di awal ceweknya biasanya kayak nggak enak nggak sih kalau ngomong. Makanya ketika kata-kata ini udah keluar tuh dia udah bisa menjelaskan udah gitu. Maksimal nggak enaknya berarti. Udah ya bukan maksimalnya tapi udah bisa diomongkan lah gitu karena biasanya pas ngomong kayak gini cewek tuh udah ada sedikit keikhlasan gitulah intinya. Ya wis nek ora aku gitu loh. Ya udahlah kalau nggak sama aku. Soalnya kan selama ceweknya belum mau ngomong, cowoknya kan nggak tahu. Kita nggak bisa secara gaib punya kepekaan. Aku nggak tahu kenapa. Dia kayaknya ragu sama aku bla bla itu kita nggak tahu. Jadi kayak tiba-tiba kalau ketika ceweknya udah berani terus tahu-tahu ngomong, itu menyakitkan tuh loh kalau masih pacaran. Tapi kenapa cowok tuh nggak bisa baca pikiran aja sih? Enggak bisa. Nggak bisa. Itu kayak bukan nature-nya gitu loh. Akan jauh lebih mudah semua hal percakapan di dunia ya aku pernah pacaran gitu cuman cowoknya nggak bisa baca pikiran tuh sebel gitu loh. Sebenarnya sih masalahnya kalau menurutku karena cowok ini nggak seperhatian cewek jadi kita nggak looking into detail gitu. Kadang lihat nih kalau cowok-cowok yang begajulan itu kumpul ber-17 gitu lah. Rame-rame gitu. Nongkrong di mana? Sepak bola plus pemain cadangan. Apa iya kalau misalnya ada temannya yang satu agak ngantuk, satu agak nggak enak badan, satu agak batuk, ada yang pilek, ada yang belum makan. Pada nanyain nggak, kamu udah makan belum? Kamu gimana? Udah minum obat belum? Kamu kok kelihatan ngantuk? Mau istirahat aja sana apa gimana? Kalau nggak mau ikut main kan nggak ada kayak ngalah. Ayolah langsung aja ngopo. Cuma pilek aja kok. Kayak gitu. Jadi kayak kalau ke cewek itu tuh masih diterapkan itu loh karena nature-nya kayak gitu kayak kepeduliannya rendah ya. Kayak kita pengennya tuh orang-orang tuh bisa kuat itu lah. Bisa memerangi apa yang dia rasakan untuk kepentingan bersama gitu. Iya, paham. Jadi kita nggak looking into detail gitu kayak alah mau kayak ngono aja kok gitu. Kayak dulu waktu SMP kita lagi main, aku lagi main sepak bola sama teman-temanku apa gimana gitu. SMP apa enggak itu cerita temanku ya, cerita temanku SMP waktu dia SD kayak gitu. Ya Allah, itu tuh kita lagi main bola gitu bla 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 terus ada temanku yang jatuh nggak bangun-bangun. Itu langsung dia cek, wah acting gue aleman, itu manja. Ternyata tangannya patah. Baru kita diem aja gitu. Ya sama, kita ngeliat cewek juga, kamu tuh apa tuh? Cuma kayak gini aja rewel apa gimana. Jadi kayak kalau cuma ada sedikit perubahan itu di mukanya, di ekspresinya kita nggak peduli gitu loh. Nggak peduli ya kalau udah ekstrim kayak dia mungkin demam terkapar itu wah kita akan perhatian gitu. Kayak setara kayak malah tulang tadi kita baru wah ini kenapa nih harus dirawat ya gitu kan baru ngerti kita. Oke, begitu ya. Oke, bisa dipahami. Nah kalau obrolan kayak gini terjadinya waktu udah putus sih lebih bisa sih. Nah lebih bisa
ya udahlah gitu loh. Tapi malah ada kemungkinan bikin kangen gitu. Aduh. Kayak dia udah lama nggak ngechat terus ngechat lagi gitu kan. Nggak bisa adik kayak gitulah. Ya Allah. Dunia permantanan tuh agak rumit ya. Iya. Pastikan kalian putus secara putus dan clear ya guys. Kalau nggak clear nanti menanggung masalahnya. Kalau nggak clear nanti mencintaimu selamanya tanpa mau mengganggu nanti jadinya. Walaupun nanti kamu udah punya pacar, ceweknya juga udah punya cowok baru nanti, tapi ada kayak yang di komen sebelumnya tadi loh. Kayak ada percikan-percikannya kalau di kasih bensin dikit aja itu langsung membara lagi nanti. Wah gawat. Gawat itu. Jadi harus di-clearkan. Jadi buat Mas Harim itu ya. Harim ini Mas apa Mbak ya? Harim M itu kayaknya Mbak ternyata. Iya, foto profilnya Mbak ya ternyata. Apa dia pasang foto profil ceweknya ya kan nggak tahu. Aduh. Harim kalau menurutmu cewek apa cowok ini? Aku nggak bisa menilai sih. Oke, karena kan ya kecil ya profilnya. Ya udah lanjut aja ya. Ya pokoknya buat kalian kalau bisa apapun yang mengganjal segera diakhiri. Dikelirkan lah. Biar langsung bisa hidup sendiri-sendiri atau bersama lagi kayak gitu. Biar nggak ada yang saling sakit hati. Pastikan endingnya itu worth it buat kalian. Aduh, oke, lanjut. Next. Terakhir nih, Dewa Raser. Dewa Raser. Ruser. Sembah lah. 1 bulan yang lalu. Komentar ini kamu aja yang baca ya, kamu aja yang baca. Komentar ini diketik oleh tangan yang pernah engkau genggam. Makassar, 13 Oktober 2020. Penutupnya kita bisa pahami kenapa ini penutup. Siapa nih yang bikin komentar? Itu Bang. Dewa Ruser itu tadi. Komentar ini diketik oleh tangan yang pernah engkau genggam. Iya. Akeh sih Mas. Banyak orang-orang yang pernah bergandengan dan sekarang udah nggak bisa itu banyak. Selamat mengikhlaskan Mas. Selamat mengikhlaskan, semoga hal baik menyertai hidup kalian. Semoga Masnya tangannya ada yang menggenggam yang lain. Aduh. Yang bisa lebih pas dan lebih hangat itulah. Kalau kosong soalnya jadi seperti ini nanti. Jadi kayak ada yang mengganjal. Enggak mengganjal malah. Bukannya. Kopong gitu. Iya. Itu tuh sama kayak konsep ketika kenapa kamu pakai jam tangan karena berasa ingin ada yang menggenggam gitu loh. Ada yang menggandeng. Kamu nggak pakai jam tangan dengan alasan kayak gitu ya? Enggak sih, aku malah seringnya kalau aku pakai jam tangan itu ya emang bagus ya, aku ngerasa bagus, tapi kadang sering lupa karena ada kebiasaan tangannya bebas gitu loh. Kayak gitu. Aku soalnya gitu, kayak apa ya yang kurang, nggak ada yang gandeng, ya pakai jam tangan aja. Ilusi. Oke. Maklum jomblonya agak lama ya. Aduh, oke. Semoga bisa segera mengikhlaskan ya Mas, semoga kamu bisa menemukan cewek yang lebih baik, bisa lebih cocok dengan Anda. Lebih cocok dan bisa digenggam. Gitu. Kalau buat ceweknya ya semoga dia juga bahagia di sana. Aku nggak ngerti dia di mana lah ya. Iya. Kayak gitu. Untuk semua, sebenarnya untuk semua yang mendengarkan lagunya perlahan, terus pasti kayak ya Allah engkau pun falas kita tuh menjauh dari diriku gitu, tapi ya udah gitu loh, kita harus bisa menyikapi ini karena hidup harus terus berjalan kan, Bobby. Iya benar. Tetap besok pagi tetap harus bisa ngopi sambil makan kue gitu nggak sih? Kalau mau udut ya udut, ngopi ngeteh gitu. Pokoknya lah. Tapi ini komen-komennya menurutmu nyambung nggak nih sama lagu perlahan itu? Iya. Konteksnya nyambung nggak? Konteksnya nyambung kan, perlahan tuh lebih ke ini. Perlahan engkau pun menjauh dari diriku, melupakan semua yang terjadi. Itu kan kayak aduh, orang-orang lagi putus. Terus atau udah mau masih pacaran tapi gantung. Masih gantung kayak gitu kayak gitu. Apa PDKT tapi nggak jadi gitu ya. Ya masalah-masalah ini relate ya sama lagunya. Iya. Kayak konsep itu mantan gebetanku loh. Konsep kayak gitu loh. Jadi belum pacaran tapi udah jadi mantan. Gitu-gitulah. Gimana Jack? Nyambung? Jacknya pingsan guys sepertinya. Kayak pasti kehilangan kesadaran. Ya ini maklum ya, kemarin habis dari RS soalnya. Jadi habis video pertama itu si Jack masuk rumah sakit. Iya, sepertinya agak kontennya terlalu kan. Makanya sekarang saya yang menggantikan dulu sementara. Gitu. Ya kalau mau sering-sering juga nggak apa sih, kita ganti-gantian aja kayak gitu. Yaudah, kayaknya sekian dulu aja. Kalau misalnya ada kesalahan gimana ya tadi di awal kamu udah bilang ini semua
ucap karena perspektif kami dan menurut pengalaman kami dan teman-teman kami, jadi ya udah seperti itu. Dan kami mohon maaf apabila ada yang merasa sakit hati karena memang kami juga membaca komen-komen yang sedang sakit hati begitu. Kayak gitu. Nanti kalau ada yang ingin request mau minta dikomenin apa atau lagu apa atau maybe ya nanti kalau kita udah ada segmen-segmen yang lebih ke mistis-mistis maybe gitu ya. Kayak lagu-lagu di depan yang mulai agak aneh gitu, nggak apa-apa lagu opening kita nggak masalah ya, bilang-bilang komen aja kalau misalnya ada konten yang mungkin bahas ini dong itu apa gimana ya, terus komen aja, nanti kita akan pertimbangkan untuk membahas itu. Iya gitu, pasti dibaca kok ya, pasti dibaca kok. Komentar aja gitu, subscribe-nya jangan lupa ya, biar kami tuh ada yang subscribe gitu loh, biar senang biar sehat lagi gitu. Biar saya punya biaya untuk ke rumah sakit kalau ada apa-apa begitu. Terima kasih semuanya. Selamat ketemu di video kami selanjutnya. Dadah, bye-bye.